Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Teknik Lingkungan 1. Di sini kami akan membahas tentang pertahanan dan keamanan. Untuk temanya sendiri kami mengambil kenakalan remaja atau kelitih yang meresahkan warga Jogja. Untuk kelompoknya, yang pertama itu ada Amanda Putri Rahayu dengan NIM 205131713. Selanjutnya ada Kurnisa Wulanwangi, ada 205131178. Selanjutnya ada Izani Afin Muhammad dengan NIM 205131819. Selanjutnya ada Muhammad Rafli Fauzi dengan NIM 205131512. Selanjutnya ada Fahra Syifa dengan NIM 205132447. Selanjutnya ada Nanda Nugra Darmawan dengan NIM 205131214. Selanjutnya ada Muhammad Farid Baihaqi dengan NIM 205131810. Selanjutnya ada Danang Parikesit dengan NIM 205131666. Selanjutnya ada Yolanci Sapiah dengan NIM 205131100. Selanjutnya ada Muhammad Noval Fahrudin dengan NIM 205131212. Selanjutnya ada Ramatia dengan NIM 205131084. Selanjutnya ada Raffi Helmi Sadana dengan NIM 205131817. Baik, maksud dan tujuan di sini adalah untuk mengetahui penyebab terjadinya fenomena kenakalan remaja atau kelitih. Ini bertujuan untuk menganalisis dan memahami faktor-faktor yang berkontribusi terhadap terjadinya perilaku kenakalan remaja atau kelitih. Penelitian ini dapat melibatkan analisis sosial, psikologis, lingkungan, dan faktor-faktor lain yang berpotensi mempengaruhi perilaku kenakalan remaja. Untuk yang kedua itu untuk mengetahui cara mengurangi kenakalan remaja atau kelitih, di mana bertujuan untuk mengidentifikasi strategi atau intervensi yang efektif dalam mengurangi atau mencegah perilaku kenakalan remaja atau kelitih, di mana hal ini dapat melibatkan kajian terhadap program-program pencegahan, pendekatan dalam bidang pendidikan, pengembangan keterampilan sosial, dukungan keluarga, atau strategi lain yang dapat membantu mereduksi tingkat kenakalan remaja. Selanjutnya, yaitu adalah latar belakang yang akan dijelaskan oleh teman dan rekan saya. Baik, terima kasih. Untuk latar belakang ini, masalah yang ditimbulkan akibat anak masuk fase ini adalah adanya keterbatasan berpikir anak yang terkadang dapat membahayakan orang lain. Di sini peran orang tua dan guru harus benar-benar ekstra dalam membimbing anak agar tidak berpengaruh oleh lingkungannya yang tidak baik. Pengaruh teman sebaya atau peer group di dalam perkembangan karakter dan kepribadian anak sangat dominan, sehingga orang tua dituntut untuk mengetahui dengan siapa anaknya bergaul dan bermain. Anak yang memiliki perilaku delinquen memang sangat merisaukan, bahkan memprihatinkan. Namun demikian, mereka tidak bisa dibiarkan begitu saja. Sebaliknya, mereka harus diberi perhatian yang khusus karena bagaimanapun dia adalah manusia yang sebenarnya dapat dididik untuk menjadi lebih baik. Munculnya dekadensi moral alias degradasi moral atau kebanyakan orang menyebutnya kemerosotan moral pada remaja ini merupakan salah satu permasalahan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Baik, saya lanjutkan. Bisa dimaafkan apabila kenakalan remaja tersebut tidak melanggar norma hukum, sedangkan tidak bisa dimaafkan apabila perbuatan tersebut melanggar norma hukum yang ada atau kriminalitas. Menurut data dari catatan Satuan Reserse dan Kriminal Kepolisian Resort Kota Besar Yogyakarta, kasus kenakalan remaja yang terjadi, termasuk tindakan kelitih di Yogyakarta selama 2 sampai 3 tahun terakhir mengalami peningkatan. Ini menjadi satu kegiatan geng remaja yang tidak selalu berdasarkan. Baik, untuk definisi kelitihnya, pada mulanya kelitih hanyalah aktivitas kegiatan pembuangan di sekolah yang terjadi di kawasan DIY dan sekitarnya. Namun semakin lama kelitih tersebut berkembang menjadi kegiatan perampokan yang dilakukan oleh sekelompok geng premanisme yang targetnya berkembang dari menjadi masyarakat awam. Kegiatan kelitih ini selalu dilakukan di tempat yang sepi dan sering terjadi pada malam hari.
di mana banyak pelaku yang asal membunuh atau melukai dengan senjata tajam kepada siapapun yang berjalan atau mengendarai kendaraan dalam keadaan sepi atau saat dini hari secara acak demi kepuasan pribadi. Faktor penyebab terjadinya kelitih yaitu yang pertama ada faktor dari lingkungan. Faktor lingkungan berperan penting dalam pembentukan perilaku remaja. Kurangnya kontrol dalam memilih lingkungan untuk bergaul atau bersosialisasi dapat menyebabkan remaja mencari pengakuan dari teman-temannya di lingkungan sosial. Yang kedua itu ada faktor internal remaja. Faktor internal remaja sendiri seperti aspek psikologis dan perilaku yang ada pada masa pubertas, yang dimana peran tersebut dalam terjadinya aksi kelitih. Rasa ingin tahu yang tinggi pada masa puber menjadi alasan utama bagi remaja untuk melakukan kenakalan. Beberapa kasus kenakalan remaja seperti mengkonsumsi minuman keras atau narkoba dapat timbul karena adanya rasa ingin tahu tersebut. Yang terakhir ada dari faktor pendidikan. Rendahnya pendidikan, terutama pendidikan hukum, memiliki konsekuensi yang merugikan bagi perilaku remaja. Masa remaja adalah periode di mana individu muda menemukan peran dan identitas mereka di tengah masyarakat. Dalam konteks aksi kelitih, pendidikan menjadi faktor penting dalam mendukung perilaku remaja. Hukum pidana untuk pelaku kelitih. Para pelaku kelitih jika terbukti biasanya dijerat dengan sejumlah pasal, yakni yang pertama pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan dan pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang penganiayaan berat. Yang kedua, pasal 2 Undang-Undang Darurat nomor 12 tahun 1951 pasal membawa senjata tajam. Yang ketiga, pasal 80 ayat 2 Jungto pasal 36C UU nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Peran hukum sendiri adalah untuk melindungi apa yang telah terjadi dan apa yang masih dapat diterima secara sosial. Namun, undang-undang juga dapat mengatur setiap kejahatan yang dilakukan oleh setiap anak, sehingga menekan efek jera dari kejahatan yang dilakukan pada usia anak-anak. Perbuatan kelitih bisa saja terjadi karena faktor-faktor yang dapat menimbulkan kekacauan, ketidaknyamanan, dan menimbulkan rasa takut pada masyarakat sekitar. Perbuatan kelitih yang disertai dengan kejahatan seperti pembunuhan, kekerasan, atau penganiayaan yang mengakibatkan meninggalnya korban dapat dijerat pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan pasal 354 KUHP tentang penganiayaan yang mengakibatkan meninggalnya korban. Baiklah, rendahnya pendidikan, terutama pendidikan hukum, memiliki konsekuensi yang merugikan bagi perilaku remaja. Masa remaja adalah periode di mana individu muda menemukan peran dan identitas mereka di tengah masyarakat. Dalam konteks aksi kelitih, pendidikan menjadi faktor penting dalam mendukung perilaku remaja. Terkadang, remaja dapat menjadi apatis terhadap aturan dan mencari celah dalam peraturan untuk melakukan hal-hal yang tidak lazim bagi kelompok sebaya mereka demi mendapatkan pengakuan. Anak-anak yang merupakan pelanggar remaja akan ditangani berdasarkan pasal 71 ayat 1 huruf D Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak Republik Indonesia yang menegaskan bahwa anak yang melakukan kekerasan dalam menanggapi kekerasan diberikan pembinaan di lembaga terkait. Upaya kepolisian dan masyarakat dalam mengurangi kejahatan kelitih. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 71 Ayat 1 yang berisi sanksi pidana pokok terhadap anak, terdiri dari 1. Pidana peringatan, 2. Pidana dengan syarat pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat atau pengawasan, yang ketiga pelatihan kerja, yang keempat pembinaan dari lembaga, dan yang terakhir penjara. Adapun beberapa usaha secara umum yang dapat dilakukan untuk mencegah berkembangnya aksi kelitih, yaitu bimbingan atau penyuluhan yang dilakukan oleh polisi baik di lingkungan masyarakat ataupun di sekolah. Himbauan kepada seluruh lapisan masyarakat untuk melapor kepada pihak kepolisian apabila terjadi aksi kelitih dan juga penyuluhan dari perangkat masyarakat
untuk mengarahkan ataupun menyalurkan minat bakat dari para remaja agar melakukan kegiatan yang lebih produktif dan positif. Selanjutnya untuk upaya kepolisian dan masyarakat dalam mencurangi kejahatan kelitih, itu dia usaha yang dapat dilakukan oleh pihak kepolisian dan Badan Perlindungan Rehabilitasi Sosial Remaja ini, dia terbagi atas 3, berupa yang pertama tuh upaya preventif, dan yang terakhir represif. Nah, upaya preventif ini dia merupakan upaya proaktif berupa penanaman nilai dan norma untuk menghilangkan niat berbuat jahat meski ada kesempatan. Nah, upaya ini berupa penanaman nilai dan norma agar nilai-nilai tersebut dapat dilaksanakan dan dapat dipahami oleh masyarakat. Yang kedua ada upaya preventif. Nah, upaya ini merupakan upaya tindak lanjut dari upaya preventif yang dilakukan oleh pihak kepolisian, yaitu yang pertama, patroli oleh tim kepolisian di jalan. Yang kedua, penyuluhan di setiap sekolah dan lingkungan masyarakat oleh satuan dinas. Dan yang terakhir, himbauan kepada masyarakat agar tidak keluar malam bila tidak ada keperluan dan segera melapor bila ada suatu tindakan kejahatan di lingkungan. Dan yang terakhir ada upaya represif. Ini merupakan tindakan penanggulangan tindak kejahatan kepada pelaku untuk memberikan efek jerah. Nah, biasanya upaya represif ini dilakukan oleh pihak kepolisian dengan cara melakukan siaran langsung ataupun dokumentasi tindak penanggulangan kejahatan para pelaku kelitih melalui media sosial sebagai bentuk antisipasi pencegahan kejahatan baru. Baiklah, selanjutnya dampak terhadap terjadinya aksi kelitih. Yang dimana pertama, penurunan kunjungan pariwisata. Jogja merupakan salah satu tujuan pariwisata utama di Indonesia. Terjadinya kelitih ini yang mendapatkan perhatian media dan menjadi berita nasional atau internasional dapat mengurangi minat wisatawan untuk mengunjungi daerah tersebut. Hal ini dapat berdampak negatif pada industri pariwisata dan pendapatan yang dihasilkan. Kedua, ada gangguan lalu lintas dan transportasi, yang dimana aksi kelitih ini melibatkan blokade jalan atau protes di tempat-tempat strategis. Dapat terjadi gangguan lalu lintas dan transportasi di Yogyakarta. Hal ini menyebabkan penundaan dalam perjalanan dan mengganggu mobilitas penduduk serta distribusi barang dan jasa. Ketiga, ada gangguan kehidupan masyarakat, yang dimana aksi kelitih ini yang berlangsung dalam jangka waktu yang lama atau melibatkan konflik yang intens dapat mengganggu kehidupan sehari-hari masyarakat. Misalnya adanya ketegangan, kekhawatiran, keamanan, maupun ketidakpastian yang dapat mempengaruhi kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat. Yang keempat, ada dampak psikologis dan emosional, yang dimana terjadinya aksi kelitih ini dapat berdampak psikolog dan emosional bagi individu yang terlibat atau terdampak langsung, seperti pekerja yang terlibat dalam aksi ini, warga yang tertekan gangguan. Hal ini dapat menciptakan ketidakpastian, kecemasan, atau perasaan tidak aman dan dalam komunitas. Kemudian selanjutnya dampak lain terhadap terjadinya aksi kelitih. Yang pertama, dapat menyebabkan luka yang parah bahkan kematian. Kelitih yang diartikan sebagian besar masyarakat sebagai aksi kekerasan atau kejahatan jalanan dengan senjata tajam atau tindak kriminal anak di bawah umur di luar kelaziman ini dapat menyebabkan korbannya mengalami luka yang parah karena dilakukan dengan senjata tajam dan tak jarang yang berujung hingga kematian. Yang kedua yaitu dapat menyebabkan keresahan bagi masyarakat. Dengan maraknya berita kelitih yang memakan korban di beberapa daerah, menyebabkan masyarakat yang tinggal di daerah tersebut merasa was-was dan tidak nyaman. Yang ketiga yaitu merusak nama baik daerah yang bersangkutan. Salah satunya yaitu contoh pada kota Yogyakarta yang dikenal dengan citra kota pelajar dan kota pendidikan serta kota budaya menjadi tercemar karena sudah tidak aman lagi dengan adanya tindakan kelitih tersebut. Selanjutnya yaitu menurunkan kualitas anak penerus bangsa Indonesia. Kasus kelitih yang terjadi di beberapa daerah banyak melibatkan anak usia sekolah yang tentu saja menurunkan citra remaja masa kini. Mereka yang seharusnya
menjadi generasi penerus bangsa yang membanggakan dan aktif dalam kegiatan sekolah dan masyarakat, malah justru aktif dalam organisasi kelitih. Selanjutnya merusak persatuan dan kesatuan bangsa. Adanya geng yang saling membenci dan saling unjuk gigi untuk menunjukkan kekuatannya, menyebabkan perpecahan dan permusuhan yang akhirnya membuat persatuan dan kesatuan menjadi lemah dan hancur. Kemudian ada mencemari nama baik sekolah atau instansi lembaga. Remaja atau sekolah yang terlibat kelitih akan mempengaruhi nama baik sekolah atau instansi yang telah tergabung dalam kelitih tersebut. Baik, sampailah di slide terakhir, di mana ada beberapa faktor ataupun penyebab dari aksi kelitih sehingga memunculkan dampak. Maka kami mendapatkan kesimpulan bahwa mengurangi kenakalan remaja yang menjadi kelitih membutuhkan pendekatan yang komprehensif dan kolaboratif yang melibatkan berbagai pihak dengan memprioritaskan pendidikan, peran keluarga, keterlibatan sekolah, dan peran pemerintah, pembangunan komunitas, dan penanganan masalah kesehatan mental. Kita dapat meminimalkan dampak negatif kenakalan remaja dan membantu remaja menjadi individu yang lebih baik. Baik, itulah yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Kesepian tanpa kekasih, cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.